Pertama, kita wajib dan taat melaksanakan 3M. Apa 3M? Ya, maskernya. Semua pakai maskernya dulu ya. Ayo pakai masker dulu semua. Coba pastikan dulu maskernya menutupi batang hidung, menutupi mulut dan sampai dagu. Kira-kira ada yang belum saling lihat temannya, coba. Ada nggak yang tidak menutupi batang hidung? Sepertinya sudah paham semua, sudah hafal semua tentang COVID-19 ya? Sudah. Ada yang tidak tahu? Baik. COVID-19 pasti adik-adik sudah paham, tetapi yang penting adalah pertama kita wajib dan taat melaksanakan 3M. Apa 3M? 1. Menggunakan masker yang baik dan benar. Ya. Masker itu yang ini, boleh masker yang seperti adik-adik, tetapi harus menutupi batang hidung, mulut sampai dagu. Ya, itu masker. Apalagi masuk ke kampus IALF, masker itu harus wajib. Apalagi sedang di kelas, masker tidak boleh tidak ada. Ya, itu M yang pertama, masih masker. Selanjutnya masker itu minimal kita punya 3. Maskernya 1, kalau sudah selesai itu dicuci, ya. Kemudian gunakan yang baru. 1 lagi disimpan dulu, khawatirnya tidak kering kalau maskernya masker kain. Tetapi kalau masker seperti ini sekali pakai, usahakan maskernya itu paling sedikit 3 ya. Sekarang zaman COVID harus punya masker. Kalau mau masker sekali pakai hanya boleh sekali pakai ya. Sebenarnya itu 4 jam sebenarnya, tapi 1 hari karena di kampus saja boleh, tapi begitu sekali pakai langsung buang. Cara membuang masker juga tidak sembarangan. Kalau maskernya seperti adik pakai ini, maskernya yang kita buang itu dibuang di tempat sampah yang tertutup, tidak boleh sembarangan, dan kita gunting dan robek dulu agar jangan digunakan lagi. Kalau masker kain seperti ini minimal 3 lapis. Tidak boleh masker yang seperti ini. Ya. Jadi masker yang tipis, masker scuba itu sudah tidak boleh. Harus maskernya 3 lapis. Kenapa? Karena penularan COVID-19 itu lewat droplet. Apa itu droplet? Percikan air liur kita yang dikeluarkan saat batuk atau kita bersin. Ya, itu M yang pertama. M yang kedua apa? Mencuci tangan dengan 6 langkah cuci tangan. Nanti kita akan praktekkan sama-sama cuci tangan. IALF, kampus IALF sudah menyediakan tempat cuci tangan di semua sisi. Nanti kita praktek cuci tangan 6 langkah. Jadi cuci tangan tidak boleh sembarangan, ya. 6 langkah cuci tangan. Saya langsung praktekkan. Bersih, tidak boleh pakai jam tangan, tidak boleh pakai cincin kalau mau cuci tangan yang benar. Yuk, ini air mengalir ya. Langkah pertama, tuangkan sabun cair ya, gosok. Langkah pertama. Jangan begini ya, tumpah nanti airnya ya. Langkah pertama. Langkah kedua, punggung tangan ke depan, punggung tangan digosok ke depan. Ya, jadi benar-benar pastikan dia bersih. Langkah ketiga, sela-sela jari. Jadi sela-sela jari ya, ini benar-benar rasakan jarinya. Ada yang mau begini itu kadang-kadang agak susah. Pastikan sela jari. Langkah keempat, ruas-ruas jari. Ini nggak bergerak ya, ibu jari nggak bergerak. Tapi yang bergerak itu adalah ruas, dikunci. Ya, langkah keempat. Langkah kelima, ibu jari.
bergantian, diputer kayak naik motor. Ya. Langkah terakhir apa tadi? Ya, kuku dan ujung jari. Jadi jangan begini ya, jadi rasakan bersih, bergantian. Terakhir bilas. Nanti kita praktekkan di 2 tempat. Oke? Baik. Pertanyaannya, kalau nggak ada air, boleh nggak pakai hand sanitizer? Boleh. Berapa kali maksimal? 4 kali maksimal dengan hand sanitizer. Setelah itu harus dibilas dengan sabun dan air mengalir. Ya, itu M ke-2. M ke-3, menjaga jarak minimal 1,5 meter. Ya, 2 meter boleh nanti, tapi kalau 2 meter nggak kedengeran nanti kalau ngomong. Ya, kalau ngomong saya begini bisik-bisik nggak bisa. 1,5 meter. Atau dengan merentangkan tangan, itu berdekatan, itu nggak boleh duduknya berdekatan seperti itu ya, nggak boleh. Ayo cari tempat yang lain dulu, itu masih ada kursi. Oke, nggak boleh duduk berdekatan. Itu sudah 3M ya. Sekali lagi, penularan COVID-19 itu bisa hanya dari orang ke orang, dari orang yang tertular ke orang yang tidak tertular ya. Satu-satunya cara adalah melalui droplet. Kalau misalnya adik-adik ada yang sakit ya, ada yang batuk, tetapi tidak saat di sekolah, saat di kampus, di ILF misalnya, ada yang batuk tiba-tiba, tetap melakukan etika batuk dan bersin. Bagaimana cara batuk dan bersin? Bukan begini, itu salah, yang lainnya udah pintar. Gimana cara batuk? Ayo, coba praktekkan etika batuk dan bersin. Ya, dengan menggunakan lengan bagian dalam, menutup dengan lengan bagian dalam. Ya, jadi begini. Jadi kita lakukan etika batuk dan bersin. Kalau menggunakan tisu sekali pakai, langsung dibuang ke tempat sampah, tangan dicuci. Ya, itu karena penularan melalui droplet. Dan juga kalau bicara, adik-adik tahu droplet? Kalau misalnya kita bicara di matahari ya, ada muncratan itu ya. Nah, itu yang disebut droplet. Jadi usahakan kalau bicara itu sekarang jangan dekat-dekat. Jarak bicara itu 1,5 meter. 1 meter lah paling dekat sekali. Ya. Kemudian selanjutnya, jangan lupa apabila adik masuk ke institusi sekolah, ya, itu pastikan pertama menggunakan masker. Tadi sudah dikatakan. Yang kedua, tetap akan diukur suhu tubuh. Tidak boleh lebih dari 37,3 derajat Celcius. Dan pastikan adik-adik sudah membersihkan tangan. Ya. Kemudian satu lagi, jangan lupa juga tetap menggunakan alat-alat itu sendiri. Misalnya ada yang mau punya sapu tangan, itu sendiri, tidak boleh berbagi. Usahakan alat-alat tulis juga sendiri, ya, karena saya lihat tidak ada yang membawa hand sanitizer. Hand sanitizer itu harus tetap dibawa. Kalau tidak, rajin-rajin cuci tangan. Oke. Kemudian yang terpenting juga, adik-adik harus jaga imunitas tubuh, jaga daya tahan tubuh. Caranya dengan satu, mengkonsumsi makanan yang seimbang. Makan sayur dan buah. Saya sudah makan sayur dan buah, tetapi ada syaratnya. Sayur dan buah itu minimal 1 hari 5 porsi. 1 hari itu 5 porsi. Artinya, misalnya paginya apel 1 biji. Pertengahan siang ke sore itu jeruk 1 biji. Kemudian pisang siangnya, kemudian sorenya misalnya semangka, kemudian malamnya kita mengkonsumsi yang lain. 5 porsi, 5 jenis warna, itu yang ideal. Tetapi kalau 1 warna saja boleh, tetapi keesokan harinya agar warna tersebut diganti. Maksudnya jenis buah dan jenis sayurnya diganti. Ya, itu sayur.
Yang kedua, makanan untuk menjaga imunitas, makanan yang diperlukan adalah ikan. Perbanyak ikan, ya. Kemudian protein yang lain, tahu, tempe itu bagus juga, ya. Nasi dikurangi. Oke. Yang kedua, menjaga imunitas adalah istirahat. Sebentar. Yang kedua, minum air putih. Berapa kita minum air putih? Pakai ukuran gelas ya, jangan ukuran botol, ukuran gelas. Berapa? 6 sampai 8 gelas per hari. Ada juga 8 sampai 10 gelas per hari. Nah, adik-adik ingat, kalau misalnya sehari belum mencapai 7 gelas atau 8 gelas, berarti kekurangan cairan. Usahakan situasi panas seperti ini, situasi pandemi seperti ini, minumlah, konsumsilah air putih hangat. Ya, jangan air es dulu. Ya, itu. Yang kedua, istirahat. Istirahat, tidur kita berapa jam? Jam 9 tidurnya? Oke, berapa lama? Berapa jam satu malam itu, satu hari itu? Ya, ada yang 7 sampai 8 jam, ya. Ada yang 6 sampai 8 jam, tapi idealnya 7 sampai 8 jam itu sudah cukup. Satu hari, satu malam itu, ya, cukup. Jadi bagus kalau memulai tidur jam 10 malam atau jam 9, diukur. Karena kita mempunyai irama sirkadian tubuh, ya. Ya, tapi benar-benar harus dibersihkan. Pakaian dicuci setiap hari kan? Tidak dicuci setiap hari? Itu di satu kali setiap hari. Enggak dicuci. Ya, tetap komunikasi dan juga saling ada interaksi walaupun tidak secara ketemu langsung. Jangan lupa kalau ada matahari berjemur, tetapi jangan sampai terbakar, ya. Ya, kan ada yang berjemur sampai berjam-jam terbakar, jangan. Tetapi cukup berjemur, ya. Misalnya kalau diambil jam 10 cukup 15 menit, tapi kalau dari jam 8 misalnya maksimal 30 menit, ya. Berjemur. Dan jangan lupa aktivitas fisik. Ada yang tidak pernah olahraga? Olahraga ya, olahraga itu bisa bentuk apa saja, bisa aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari, minimal 30 menit setiap hari. Oke? Jadi cara menjaga imunitas sudah. Kemudian kalau adik-adik merasa flu, panas, batuk, pilek, tidak enak badan, meriang, sakit badan, segera menghubungi, artinya segera komunikasi, bisa dengan Miss yang ada di kampus CLF atau dengan Pak Guru atau dengan yang memang bertanggung jawab kepada adik-adik. Jangan didiamkan.